Rapat Kerja IKA Unhas wilayah Sulawesi Selatan merupakan kegiatan yang mengkolaborasikan program yang akan dibuat oleh wilayah dengan program-program yang akan berjalan di daerah-daerah, sesuai dengan program yang ditawarkan oleh daerah yang bersangkutan. Raker kali ini mengusung tema Global Food Hub, baik untuk semua, yang dihadiri kurang lebih 250 orang, bukan hanya dari IKA wilayah Sulsel saja, tetapi juga melibatkan 24 kabupaten kota yang tidak lain dan tidak bukan adalah pengurus daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas, sehingga tidak ada tumpang tindih dari program yang akan dikerjakan dan dijalankan bersama-sama. 3 hal yang menjadi acuan dari program ini, yaitu bagaimana IKA Unhas hadir untuk alma mater, bagaimana IKA Unhas hadir untuk alumni, dan bagaimana IKA Unhas hadir untuk masyarakat secara umum. Ya, ada rangkaiannya. Dari raker ini, sebelum raker kita laksanakan, ada suplemen ilmu yang dibawakan oleh narasumber. Narasumber kita pada rapat kerja ini ada Pak Hendra Fahri, Dr. Hendra Fahri dari Geologi. Ini menyangkut bagaimana IKA merumuskan tentang program kerja yang ada hubungannya dengan sumber daya mineral yang berefek pada green economy. Tentu saja juga yang berhubungan dengan blue economy. Itu kemudian setelah narasumber ini barulah rangkaian raker ini akan dilakukan. Tentu saja yang akan menjadi pemandu dalam raker itu semua wakil-wakil ketua IKA wilayah. Jadi akan ada 7 wakil ketua yang akan ada di atas podium nanti memberikan memberikan uraian, kemudian merumuskan bagaimana garis lurus yang bisa kita laksanakan bersama antara IKA wilayah dengan IKA daerah. Nah, setelah itu kira-kira mudah-mudahan tepat waktu pelaksanaan raker ini akan selesai di jam 5 sore. Tentu saja akan ada rekomendasi yang akan kita bahas bersama. Selain dari program kerja yang kita bisa tarik, kita bisa lakukan penyerasi. Setelah itu, sebentar malam masih dalam rangkaian, Bapak Ketua IKA Wilayah Unhas, Bapak Muhammad Ramdan Pemanto, mengundang untuk ramah tamah dan makan malam di kediaman beliau. Sekaligus kita akan membacakan rekomendasi di tempat itu. Apa sih sesungguhnya yang harus kita buat untuk tahap-tahap baik tahap jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi yang menjadi tema dalam raker ini adalah Global Food Hub, baik untuk semua. Ini memang butuh bahasan yang super ekstra dan super hati-hati dan super istimewa. Seperti itu. Iqbal berharap apa yang menjadi cita-cita IKA Unhas, semua alumni dan pengurus dari rapat kerja wilayah ini bisa memberikan manfaat dan apa yang dirumuskan bisa diaktualisasikan. Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itulah kekhawatiran dunia hari ini. Jadi kita kemarin di bagaimana air terganggu itu karena itu tadi bencana-bencana itu. Ini yang kemarin saya di UGM juga, kenapa kita mesti low carbon city atau kita bisa punah semua. Ini saya tanggal 1 harus ke Singapura, jadi pembicara ini juga. Bahwa dunia hari ini sangat khawatir tentang kapan dia menyentuh 1,5 derajat suhu bumi naik, maka kepunahan akan dimulai. Di Makassar yang paling jelas adalah air akan naik 1,4 meter. Itu jelas itu, 2050. Panas akan meningkat. Nah, cuaca ekstrim akan kita alami. Ini turbulensi Qatar Airways hari ini. Itu dan hampir kolapsnya pesawat bukan Singapura, lain Singapura lagi. Ada pesawat yang mendarat tapi hampir jatuh. Itu karena namanya anomali angin yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Itu climate change. Nah, maka semua harus berkontribusi dalam menyelamatkan dunia. Caranya tadi dekarbonisasi dan oksigenisasi. Tanam pohon, tanam mangrove, cangkok koral, kira-kira begitu. Ya, jadi saya sudah memerintahkan 12 sumur baru yang kita buat sumur dalam itu. Saya di perubahan akan beli mobil tangki yang banyak dan membeli pengolahan air yang 12 itu tadi yang kita sebar. Dan saya akan membuat 15 titik sumur dalam baru untuk membackup pengalaman kita tahun lalu.
dengan kekeringan air. Tapi perlu teman-teman bahwa kemarin kita cukup baik menghandling kekeringan. Itu terlihat dari survei tahun lalu dengan indeks kepuasan 82,9%. Pada saat orang tahu bahwa mereka kekeringan. Jadi kita lebih mengantisipasi sekarang, terutama sumur-sumur dalam kita. Dani Pomanto juga menyampaikan bahwa ia akan membuat 15 titik sumur dalam baru, membeli mobil tangki yang banyak, dan membeli pengolahan air untuk membackup pengalaman kita di tahun lalu yaitu kekeringan air. Ia juga menyebut bahwa kemarin kita cukup baik dalam menghandling kekeringan, yang terlihat dari survei tahun lalu dengan indeks kepuasan 82,9%. Jadi kita akan terus mengantisipasi kekeringan air dengan cara pembuatan sumur dalam. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Onas TV.